Supreme Martial God Technique. Bab 2551. Tolong jaga mulutnya. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang formasi ilusi tanpa pikiran yang Anda bicarakan, tetapi setelah mendengar Anda mengatakannya, sepertinya saya tahu apa yang sedang terjadi. Ming Yi berkata sambil berpikir. Jika tebakanmu benar, melakukannya sesukamu berarti dalam lingkup ilusi ini, apapun yang kamu pikirkan di dalam hati akan menjadi apa yang kamu dapatkan. Seperti yang dikatakan Huo Tiantian sebelumnya, tidak ada bahaya. Kemudian bahaya muncul segera, yaitu bayangan hitam, tetapi tidak menyakitinya, karena apa yang dikatakan Huo Tiantian saat itu. Hanyalah bahaya. Dan kedua kalinya, apa yang dikatakan Huo Tiantian adalah dia tidak tahu apakah bayangan hitam itu adalah seorang manusia. Jadi seorang lelaki tua berambut putih keluar. Mengenai apakah penampilan lelaki tua itu berbahaya, kita masih belum bisa membuat kesimpulan. Tapi sudah pasti benar untuk tidak mendekatinya. Ketiga kalinya, baru saja, Huo Tiantian mengatakan bahwa untungnya dia tidak terluka. Akan merepotkan jika dia terluka. Oleh karena itu, dia terluka, dan dia terluka tanpa peringatan apapun. Pantas saja Lin Yi dan saya sangat khawatir pada saat itu. Kamu dan kakak Jiulong tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya, kamu sudah bisa melihatnya saat itu. Ya, Wu Yun mengangguk. Dua lainnya, Lin Yi dan Huo Tiantian, juga tampak tercengang. Di saat yang sama, ada juga ekspresi keterkejutan yang kuat. Sial, apakah ini sangat misterius? Dengan kata lain, ini benar-benar kesalahan mulutku. Huo Tiantian berkata dengan ketakutan di wajahnya. Namun, dia memiliki kepribadian yang riang dan tidak terlalu memikirkan banyak hal. Setelah dia mengatakan ini, dialah yang mengatakan ini pertanyaan tentang membuka mulut. Wu Yun dan yang lainnya mengira Huo Tiantian telah menyadari kesalahannya dan belajar menahan diri. Tapi saat berikutnya, Wu Yun dan yang lainnya bahkan tidak menunggu untuk mengambil nafas. Kalimat Huo Tiantian berikutnya terdengar lagi. Oke. Saya sedang berbicara tentang cedera, saya sedang berbicara tentang kematian. Diam. Kalimat ini benar-benar membuat takut Wu Yun dan yang lainnya. Untungnya, mereka menghentikannya tepat waktu. Jika dia mengatakan ini, sesuatu yang tidak dapat diubah mungkin akan terjadi. Jiulong adalah yang tercepat dan paling lambat dalam menyerang, dia menamparkan mulut Huo Tiantian dan menutup mulutnya erat-erat. Kemudian, Ming Yi dan Lin Yi melepas ikat pinggang Huo Tiantian dan menutup mulutnya. Pada saat yang sama, dia mengikat tangannya ke belakang. Huo Tiantian berjuang keras dan mengeluarkan suara merengek. Mungkin karena dia ingin menjelaskan bahwa dia tahu dia salah dan tidak akan berbicara omong kosong lagi. Tapi jelas dia tidak bisa membebaskan diri, dan Wu Yun serta yang lainnya tidak akan melepaskannya. Orang ini luar biasa. Wu Yun dan yang lainnya tidak berani melepaskannya lagi. Setidaknya saya tidak berani melepaskannya sampai saya meninggalkan ilusi yang tidak disengaja ini. Entah apa yang akan dikatakan orang yang berbicara begitu terbuka ini nanti. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan dibunuh oleh orang lain, tetapi satu persatu, mereka semua akan dibunuh oleh Huo Tiantian. Tidak ada tempat untuk menangisi keluhan. Saudaraku, puaskan saja. Jangan bersusah payah. Kami tidak berani membiarkanmu pergi lagi. Mulutmu itu terlalu menakutkan. Secara teori, di alam ilusi tanpa pikiran ini, selama kamu tidak berbicara omong kosong, tidak apa-apa. Ming Yi, Lin Yi, tolong lakukan yang terbaik dan awasi Huo Tiantian. Saudara Jiulong, saya sendiri yang akan memimpin. Mereka harus mengawasi Huo Tiantian, kalau ada bahaya sudah terlambat. Saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Setelah menjelaskan kepada Huo Tiantian, Wu Yun segera membuat pengaturan. Beberapa orang mengangguk. Ming Yi dan Lin Yi berada di satu sisi, membawa Huo Tiantian bersama mereka. Jiulong mundur ke belakang tim. Wu Yun sendirian, memimpin tim. Tapi sebelum berangkat, Wu Yun memperingatkan lagi, saudara-saudara, tolong jangan berpikir yang tidak masuk akal, apalagi bicara yang tidak masuk akal. Saudara Bebeki, terutama kamu. Meskipun kamu tidak bisa lagi berbicara, aku tetap memintamu untuk tidak memikirkan satu hal pun sepanjang waktu.
Jika kamu memicu semacam kekuatan di sini dengan memikirkannya, kita akan berada dalam kesengsaraan yang nyata. Kali ini, Huo Tiantian juga mengangguk berulang kali. Sepertinya, dia memang menyadari kesalahannya. Dia tidak menyalahkan Wu Yun dan yang lainnya karena melakukan ini. Karena dia tahu bahwa terkadang mulutnya terbuka dan terkendali. Tidak, kelompok orang-orang berangkat lagi. Untuk menghindari berbagai kemungkinan bahaya, Wu Yun dan yang lainnya hampir tidak berkomunikasi dengan kata-kata kecuali diperlukan. Namun kali ini, karena perencanaan yang tepat, mereka tidak menghadapi bahaya lagi. Namun, mereka berhasil jauh dari membersihkan adat istiadat. Masih panjang jalan yang harus ditempuh di tanah kuno Minghan ini. Butuh waktu 5 hari, dan kini mereka baru berjalan lebih dari 1 jam. Demikian pula, mereka tidak tahu seberapa luas wilayah yang dicakupnya. Oleh ilusi yang tidak disengaja ini, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum saya dapat sepenuhnya meninggalkan ilusi ini. Namun, sekarang saya memiliki cara untuk mengendalikan keberadaan berbahaya dalam ilusi ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Di pertama, saya berhati-hati dan lambat. Secara bertahap, kecepatan Wu Yun juga meningkat. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Segera, hampir 2 jam. Seharusnya segera. Ilusi yang tidak disengaja ini hanyalah bahaya pertama. Seharusnya tidak berlangsung lama. Lebih dari 2 jam telah berlalu. Seharusnya sudah hampir waktunya. Berpikir. Dalam benaknya, Wu Yun perlahan mempercepat langkahnya lagi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, pusaran energi yang berputar dengan liar tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Awalnya hanya sedikit, tapi itu tidak lebih besar dari kepalan tangan. Tapi, dalam sekejap mata, tiba-tiba, pusaran itu mulai mengembang dengan gila-gilaan. Tidak lebih dari 10 napas paling banyak, pusaran itu meluas hingga puluhan kaki. Terlebih lagi, ruang di sekitarnya sepertinya terkoyak sepenuhnya olehnya. Kekuatan melahap yang mengerikan menyapu tempat di mana Wu Yun dan yang lainnya berada, menyapu langit dan menutupi langit. Sial, apa yang terjadi? Siapa yang berpikir omong kosong? Saudara Bebeki, apakah itu kamu lagi? Wu Yun dikejutkan oleh kemunculan pusaran yang tiba-tiba. Lagi pula, bahkan dia merasa tidak bisa bersaing dengan kekuatan melahap. Tidak, bukan hanya dia tidak bisa bersaing. Tapi, aku tidak bisa menanggungnya dan tidak bisa mengendalikan diri. Sepertinya saya bisa tertelan kapan saja. Bab 2552 Wu Yun tertelan. Orang lain juga mengubah warnanya satu demi satu. Kekuatan melahap yang berasal dari pusaran mengerikan ini terlalu menakutkan. Semua orang meragukan Huo Tiantian, memutar mata dan menatapnya. Hanya Huo Tiantian yang terlihat bingung karena dia tidak berpikir demikian sama sekali. Namun, karena mulutnya tersumbat, dia tidak dapat berbicara atau menjelaskan. Namun, beberapa orang hanya memutar mata dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Huo Tiantian, yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana menghadapi pusaran mengerikan yang menyelimuti dunia ini. Semuanya, hati-hati, tetap stabil dan lihat apa yang terjadi dengan pusaran ini. Wu Yun berdiri di depan dan mengingatkan semua orang dengan keras. Saat ini, semua tingkat kultivasinya telah dilepaskan. Cara membunuh dan pedang membunuh keduanya muncul pada saat yang bersamaan. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, tubuh Wu Yun tiba-tiba terlihat terbang langsung menuju pusat pusaran di luar kendali. Dalam sekejap, ekspresi Wu Yun berubah drastis. Dia ingin mengendalikan dirinya sendiri, tetapi ternyata dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kekuatan melahapnya sepertinya tak terbatas, sehingga dia tidak punya ruang untuk melawan. Di belakangnya, ketika Ming Yi dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kecuali Huo Tiantian, yang mulutnya tersumbat, 3 orang lainnya berteriak, "Wu Yun, ada apa denganmu?" Jiulong bergegas ke depan, tanpa ragu-ragu, mengejar lurus ke arah di mana Wu Yun ditelan. Ming Yi dan Lin Yi mengikuti dari belakang. Mereka semua ingin membawa Wu Yun kembali. Tapi bagaimana Wu Yun bisa menyuruhnya datang? Sekarang jelas sekali bahwa kekuatan melahap ini hanya melahapnya, seolah-olah belum benar-benar melahap Jiulong dan yang lainnya. Dengan kata lain,
Mungkin kekuatan melahap ini ditujukan padanya secara pribadi. Tentu saja kemungkinan ini mungkin tidak besar. Tapi bagaimanapun juga, Wu Yun tidak akan membiarkan 9 naga mengambil risiko karena dirinya sendiri. Melihat 9 naga terbang mengejarnya, Wu Yun meraung. Kembali, jangan datang, kamu pasti akan ditelan oleh kekuatan ini jika kamu datang. Tapi dalam kasus ini, teriakan Wu Yun jelas tidak berpengaruh. Belum lagi Ming Yi dan Lin Yi, bahkan Jiulong pun tidak berhenti sama sekali. Mereka semua hanya punya satu tujuan, untuk menyelamatkan Wu Yun. Melihat situasi ini, Wu Yun tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa gonggongan itu pasti telah berhenti, dan bahkan lebih tidak mungkin dia membiarkan beberapa orang datang dan mengambil risiko bersamanya. Dalam keputusasaan, dia berteriak, kembali. Lalu, dia mengayunkan pedang pembunuh di tangannya. Saya melihat energi pedang yang agung menyapu. Meski ini hanya jurus biasa, namun tidak terlalu kuat. Tetapi bahkan Jiulong pun tidak berdaya saat ini. Begitu terjadi kontak keras, cedera akan terjadi. Jiulong dan 3 orang lainnya tahu apa yang dimaksud Wu Yun dengan pedang ini. Tidak ada rasa bersalah, yang ada hanyalah ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Tapi tidak ada cara lain. Mereka bertiga buru-buru menghindarinya. Dalam sekejap mata, Wu Yun menghilang ke dalam pusaran. Hal yang aneh adalah, pusaran besar itu begitu menakutkan dan megah sekarang, hampir menutupi separuh kekosongan. Setelah menelan Wu Yun, dia langsung menghilang. Sama seperti saat muncul, tidak ada gejala apapun. Itu menghilang secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Sepertinya itu hanya menargetkan Wu Yun. Mungkinkah Wu Yun mengatakan sesuatu? Jiulong berbisik kaget. Meskipun setelah bergaul dengannya selama beberapa waktu ini, dia tahu bahwa Wu Yun memiliki kepribadian yang tenang dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun jika tidak, lalu mengapa? Mengapa hanya menargetkan dia? Sama seperti omong kosong Huo Tiantian sebelumnya, hanya menargetkan Huo Tiantian. Atau ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Jiulong terkejut pada Wu Yun, tetapi Ming Yi dan Lin Yi tidak terkejut sama sekali. Mereka percaya pada Wu Yun tanpa syarat. Setelah mendengar keterkejutan Jiulong, Ming Yi membalas, "Saudara Jiulong, kamu harus percaya pada Wu Yun, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu." Saya khawatir ada alasan lain untuk semua ini. Jangan pergi sekarang, pertama tunggu saja di sini. Saya kenal Wu Yun. Keberuntungannya berlawanan dengan langit, dan dia bisa mengubah hal buruk menjadi nasib baik. Kali ini dia ditelan pusaran. Meskipun saya tidak tahu, mungkin tidak berbahaya. Ya, menurutku juga begitu. Percayalah pada Wu Yun, tunggu dan lihat di sini dulu. Setelah Ming Yi selesai berbicara, Lin Yi juga menggema. Jiulong merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening lagi dan berkata, "Tapi." Namun, kali ini, kata-kata Jiulong baru saja keluar dari mulutnya. Suara lain tiba-tiba menginterupsinya. "Ku bilang, berhentilah berpikir yang tidak masuk akal. Meskipun aku juga berharap Wu Yun baik-baik saja, kamu juga baru saja melihat pusaran air. Itu terlalu menakutkan. Aku sangat khawatir. Sesuatu akan terjadi pada." Mendengar ini, jiwa wajah ketiga naga berubah drastis di saat bersamaan, dengan kemarahan muncul di wajah mereka. Itu Huo Tiantian. Baru saja, mereka bertiga meninggalkan Huo Tiantian untuk menghentikan Wu Yun. Pada titik tertentu, orang ini melepaskan diri dari kekangannya dan dapat berbicara. Dan begitu dia membuka mulutnya, kata-katanya tidak mengejutkan dan dia tidak akan pernah berhenti berbicara. Menurut pengaturan dalam ilusi yang tidak disengaja ini, Huo Tiantian mengatakan ini, bahkan jika Wu Yun tidak dalam bahaya, dia mungkin akan memberitahunya tentang bahayanya. Diam. Orang yang mengutuk adalah Jiulong. Dia relatif akrab dengan Huo Tiantian dan memahami Huo Tiantian, jadi dia memarahi Huo Tiantian ketika dia membuka mulutnya. Pada saat ini, mereka bertiga juga terbang di samping Huo Tiantian. "Huo Tiantian, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah ilusi yang tidak disengaja, dan Anda tahu bahaya di dalamnya. Kali ini, jika sesuatu terjadi pada Wu Yun karena kata-kata Anda,
saya pasti tidak akan bisa mengampuni Anda. Lin Yi bergegas maju. Saya merasa ingin melawan Huo Tiantian. Jangan impulsif. Untungnya, Ming Yi menghentikannya. Tapi Ming Yi juga menatap Huo Tiantian dan berkata dengan marah. Saudara Bebeki, saya tahu kamu berbicara dengan bebas dan tidak bisa mengendalikan mulutmu, tetapi ada beberapa lelucon yang bisa kamu buat, dan ada pula yang tidak bisa. Bab 2553, dikepung oleh binatang buas, bumi berguncang. Huo Tiantian mungkin juga tahu bahwa dia salah. Menutup mulutnya, dia memandang mereka bertiga dengan nada meminta maaf. Dia bergumam pelan. Jangan seperti ini. Aku hanya akan mengungkapkan pendapatku. Wu Yun adalah idolaku. Aku pasti sama mengkhawatirkannya seperti kamu, tapi dia. Oke. Tutup bangun sekarang dan jangan mengatakan hal bodoh lagi. Ketika Jiulong melihat Huo Tiantian sedang berbicara, nadanya tidak tepat, dan dia segera berhenti. Pada saat yang sama, dia memandang Lin Yi dan Ming Yi Dao. Saudaraku, jangan salahkan dia kali ini. Dia seperti ini. Dia berbicara tanpa malu-malu, tetapi hatinya sebenarnya baik. Ming Yi mengangguk dan berkata, Saudara Jiulong, jangan khawatir, kami juga tidak menyalahkannya. Hanya saja Lin Yi mengkhawatirkan Wu Yun dan sangat marah sesaat. Lin Yi juga mengangguk ke Jiulong, tapi dia tidak terlalu memandang Huo Tiantian. Bukan karena dia menyimpan dendam terhadap Huo Tiantian, tapi dia sangat mengkhawatirkan Wu Yun. Huo Tiantian, katakan pada dirimu sendiri, bisakah kamu mengendalikan diri? Bisakah kamu tutup mulut? Tanya Jiulong. Tidak perlu, saya berjanji saya bisa mengendalikannya. Mulai sekarang, saya tidak akan mengatakan apapun. Huo Tiantian mengangkat ketiga jarinya ke langit dan bersumpah, tidak peduli bahaya apa yang muncul di depan saya, bahkan jika dikepung oleh sekelompok binatang. Gempa bumi guncangan gunung membuatku tidak bisa berdiri kokoh, dan aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Aku harus. Oh, sepertinya. Saat dia berkata itu, Huo Tiantian tiba-tiba menutup mulutnya, wajahnya berubah drastis, dan dia penuh emosi. Dia memandang mereka bertiga dengan nada meminta maaf. Saya harus mengatakan bahwa paruh pertama kalimat meyakinkan Jiulong dan yang lainnya bahwa selama Huo Tiantian tidak berbicara, tidak masalah apakah mereka diblokir atau tidak. Namun, bagian kedua kalimat tiba-tiba membuat 9 naga dan mereka bertiga berpikir, apa yang sebenarnya ada dalam pikiran orang ini. Inikah yang terpikirkan oleh pikiran manusia? Terlebih lagi, sudah terlambat untuk menghentikan mulut Huo Tiantian. Kata-kata itu sudah diucapkan olehnya. Binatang buas mengepung dan bumi berguncang. Saat ini, Jiulong dan tiga lainnya melihat sekeliling dengan gugup. Hanya serangkaian suara gemuruh keras yang terdengar. Semua binatang berlari kencang dan langit dipenuhi debu. Tidak, melihat jumlahnya, saya khawatir pasti ada lebih dari 10.000 binatang. Saya khawatir jumlahnya jutaan. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya dengan bentuk dan tipe yang tidak diketahui yang tidak dapat dilihat secara sekilas. Pemandangannya mengerikan dan monster-monster itu berlari ke arah mereka. Di saat yang sama, aku tidak tahu apakah aku dikejutkan oleh monster-monster yang bergegas ini. Benar-benar terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bumi berguncang. Terlebih lagi, bumi tidak hanya berguncang, getaran dahsyat ini langsung merobek retakan-retakan yang mengerikan di dalam tanah. Sepertinya mungkin ada gempa sungguhan. Teman baik, semuanya persis seperti yang dikatakan Huo Tiantian. Binatang buas mengepungnya, dan bumi berguncang. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, Saudara Jiulong? Apa yang harus dilakukan? Ini akan membunuh kita. Huo Tiantian melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan gugup. Sambil berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, dia bertanya pada Jiulong dengan gugup. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih berani bertanya padaku apa yang harus kulakukan? Jika kamu berani mengatakan setengah kata lagi, aku akan membunuhmu. Jiulong langsung mengumpat. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana bisa ada rekan setim yang buruk? Berkali-kali, apapun yang dikatakan, tidak ada yang mendengarkan. Jika mereka bukan saudara, dan jika Huo Tiantian tidak bermaksud jahat,
dia pasti ingin menendang Huo Tiantian ke dalam celah di tanah. Lari, lari ke udara. Bumi berguncang. Tidak mudah lagi berdiri di tanah untuk pertempuran sengit. Lari ke udara, hindari mereka, dan temukan cara untuk bergegas di udara. Jiulong meraung untuk mengingatkan tiga lainnya. Di saat yang sama, dia juga terbang ke depan dan terbang ke udara terlebih dahulu. Mingyi dan Lin Yi secara alami terbang ke udara dengan tergesa-gesa. Untungnya monster-monster itu sepertinya tidak bisa terbang, karena tidak mengejarnya ke udara. Kemarilah, kamu baik-baik saja. Jika tidak terjadi apa-apa, ayo cepat keluar dari sini, kata Jiulong lagi. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di mana Huo Tiantian? Saat ini, hanya ada 3 orang yang melayang di udara, dan Huo Tiantian tidak ada di sana. Pada saat ini, teriakan minta tolong datang dari bawah. Selamatkan aku, datang dan bantu aku, kakak senior, kakak 9 naga, datang dan bantu aku terjebak. Mereka bertiga menunduk dan melihat, teman baik, aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Huo Tiantian tidak terbang bersamaan dengan mereka. Dia bahkan ditahan oleh selusin monster yang bergegas di depan. Monster-monster itu tidak menyerang, tetapi mereka menghentikan kepergian Huo Tiantian. Setiap kali Huo Tiantian ingin terbang, jalannya akan dihalangi oleh monster. Sial, kenapa kamu masih di sana? Geram Jiulong, mengira ada yang tidak beres. Tidak apa-apa sekarang, tetapi selusin hewan yang berlari di depan harus menunggu beberapa saat hingga kekuatan besar di belakang mereka dapat menyusul. Jangankan dipukuli, mereka mungkin akan diinjak-injak sampai mati di dalam. Mereka bertiga saling memandang tanpa ragu-ragu. Meskipun semua ini dilakukan oleh Huo Tiantian sendiri, saat ini, tidak ada waktu untuk mempedulikannya. Tolong! Mereka bertiga meraung hampir bersamaan. Tentu saja, ia juga terbang menuju tempat di bawah di mana Huo Tiantian terjebak. Lin Yi, kamu selamatkan orang, Ming Yi dan aku akan melawan monster-monster itu. Cobalah untuk membawa orang pergi sesegera mungkin. Begitu mereka dikelilingi oleh monster-monster di belakang mereka, mustahil untuk melarikan diri. 9 naga muncul di udara. Beberapa pengingat singkat, Ming Yi dan Lin Yi juga mengerti. Ketiganya sudah melakukan persiapan masing-masing. Namun, mereka masih terlambat setengah langkah. Bab 2554 Dunia Bawah. Bagaimanapun, mereka setengah langkah terlalu lambat. Sekelompok monster telah bergegas ke arahnya, dan Huo Tiantian langsung tenggelam dalam gelombang monster. Ditambah dengan gemetarnya bumi, sulit untuk menemukan lokasi spesifik Huo Tiantian untuk sementara waktu. Kami hanya dapat menyimpulkan secara kasar di mana dia berada. Dilihat dari kejadian saat ini, kemungkinan menyelamatkan Huo Tiantian hampir sama dengan 0. Tapi jika dia tidak menyimpannya, Huo Tiantian mungkin sudah mati. Sial, kenapa kamu datang begitu cepat? Aku pergi, kalian berdua jangan pergi. Di udara, Jiulong berhenti dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk memberitahu Ming Yi dan Lin Yi. Namun setelah mengatakan itu, Jiulong tidak ragu-ragu dan terbang ke bawah lagi. Dia tidak ragu-ragu. Mungkin dia tahu bahwa perjalanan ini akan menyebabkan kematian, jadi dia hanya menyuruh Ming Yi dan Lin Yi untuk tidak pergi, dan dia tetap pergi. Namun, baik Ming Yi maupun Lin Yi tidak ragu sama sekali. Mereka mendengar perkataan Jiulong, tapi mereka tidak berhenti sejenak, mereka mengikuti Jiulong dan melompat ke dalam kelompok binatang ajaib di bawah. Tidak peduli apa yang terjadi dengan alasan apapun, Huo Tiantian adalah rekan satu tim mereka. Bagaimana mereka bisa berdiam diri sementara rekan satu tim mereka terjebak? Jika mereka adalah orang-orang yang bisa berdiri dan menonton, bagaimana mereka bisa memiliki hubungan yang baik dengan Wu Yun? Dengan kata lain, dalam situasi ini, jika Wu Yun dipanggil, dia pasti akan buru-buru menyelamatkan orang secepat mungkin. Terlepas dari konsekuensinya, tidak ada alasan untuk meninggalkan rekan satu tim Anda. Namun, dalam adegan seperti itu, bisakah mereka menyelamatkan Huo Tiantian dari kelompok monster? Dengan kata lain, tidak diketahui apakah mereka bisa lolos hidup-hidup. Di bawah, auman binatang itu mengguncang langit, dan auman bumi tak ada habisnya. Dalam sekejap,
Sosok mereka bertiga menghilang ke dalam gerombolan monster dan tertutup seluruhnya. Tanpa jejak, hidup atau mati tidak pasti. Di tempat lain, di dunia kehampaan yang gelap dan gelap, Wu Yun melayang perlahan. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk hidup, bahkan tidak ada sesuatu pun yang substansial. Segala sesuatu yang Anda lihat di hadapan Anda hanyalah ketiadaan. Atau itu hanya ilusi. Setelah ditelan pusaran, Wu Yun datang ke tempat seperti itu. Dia tidak tahu di mana ini, apalagi apakah dia hidup atau mati saat ini. Dia telah mengunjungi banyak tempat serupa. Belum lama ini, ketika dia memasuki ruang 9 naga pan di bawah tebing naga darah gerbang naga, dia menemukan ruang kosong yang sama. Namun ketiadaan semacam itu dan ketiadaan semacam ini sangatlah berbeda. Dengan kata lain, ketiadaan semacam itu hanya ketiadaan, tanpa perasaan lain yang mirip dengan kematian. Tetapi pada saat ini, Wu Yun jelas memiliki perasaan kematian yang sangat jelas. Tempat ini sangat kosong, apakah ini benar-benar dunia bawah? Wu Yun berbisik diam-diam. Jika dia hanya mengandalkan apa yang bisa dia lihat dengan mata telanjang dan perasaan yang merasuki sekelilingnya, dia memang merasa seolah dia sudah mati. Namun, jika dia tidak memperhatikan sekelilingnya dan hanya melihat dirinya sendiri, dia akan merasa seolah-olah dia belum mati. Bahkan tidak terluka. Justru karena inilah Wu Yun mempertanyakan apakah dia hidup atau mati. Selain itu, saya tidak tahu apakah ruang kosong ini terlalu besar atau tidak ada referensi. Dia bahkan tidak tahu apakah dia sedang terbang ke depan. Meski dia tetap menggunakan skill tubuhnya untuk terbang ke depan. Dan proses ini berlangsung hampir setengah jam. Mungkin, tidak sampai setengah jam. Karena dia tidak bisa secara akurat memahami keberadaan waktu. Tiba-tiba, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Tidak jauh di depan, ada sebuah istana. Ini adalah istana yang sangat besar. Saking besarnya hingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, meski jaraknya masih agak jauh, namun sekilas Anda tetap belum bisa melihat gambaran keseluruhan istana tersebut. Dan, hal yang paling menakutkan adalah, istana ini berlumuran darah dan seluruhnya terbuat dari kerangka berwarna darah. Itu terlihat sangat menyeramkan bahkan Wu Yun merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Semakin mendekat, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Netherworld Underworld, apakah ini Netherworld Underworld? Apakah aku benar-benar mati? Wu Yun berbisik kaget. Di istana, tulisan Netherworld Underworld terukir. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Wu Yun. Entah bagaimana, perasaan yang diberikan kepadanya oleh lingkungan sekitarnya, ditambah dengan istana di depannya yang disebut Netherworld Underworld. Wu Yun tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat kuat bahwa dia benar-benar mati dan telah datang ke dunia bawah. Namun dia dengan cepat menolak dugaan tersebut. Karena dia tidak merasakan kematian fisiknya. Bahkan tidak ada bekas luka, dan tidak ada kerusakan pada jiwa. Bahkan sangat hidup, ini jelas bukan keadaan mati. Terlebih lagi, untuk mengambil langkah mundur, tubuh suci abadi yang dia kembangkan telah mencapai tingkat keabadian. Jelas tidak mudah baginya untuk mati, tidak mungkin dia mati semudah itu. Benda ini agak aneh. Ayo pergi dan lihat. Aku tidak percaya aku mati begitu saja. Terlebih lagi, hal-hal seperti dunia bawah hanya ada dalam mitos dan cerita yang diturunkan dari zaman kuno. Tidak ada yang pernah melihat itu sebelumnya. Tapi kenapa aku menyentuhnya? Sambil berpikir, Wu Zhen mempercepat kecepatannya dan terbang menuju dunia bawah. Dengan istana ini sebagai referensi, Wu Yun tahu bahwa dia memang sedang terbang ke depan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di pintu masuk istana. Ini adalah tengkorak besar berdarah, dengan mulut besar di pintu masuk. Dan di atas tengkoraknya ada 4 karakter, Netherworld Underworld. Aura kematian yang sangat kuat menyelimuti seluruh istana. Di pintu masuk, Wu Yun merenung sejenak, lalu melangkah dan masuk melalui pintu masuk. Bab 2555 segalanya adalah ilusi. Bagian dalamnya masih sangat terbuka. Semua dekorasi terbuat dari tengkorak dengan ukuran berbeda. Tidak ada manusia dan tidak ada hantu. Yang ada hanyalah kegelapan tak berujung dan bau kematian seperti di luar. Wu Yun, kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku?
Tiba-tiba, suara dingin dan serak, seperti gong patah, mengguncang telinga Wu Yun. Suara ini sangat serak hingga membuat orang merinding. Tepat ketika Wu Yun bertanya-tanya siapa pembicaranya. Saat berikutnya, ruang gelap di langit di atas tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, selusin orang tiba-tiba muncul dari ruang memutar. Namun mereka tidak berdiri berjajar. Seorang pria paruh baya berwajah garang mengenakan jubah hitam dan mahkota berdiri di tengah. Di kedua sisi, ada sederet orang berpenampilan aneh yang berteriak-teriak, entah siapa mereka. Dan pembicara yang mengaku sebagai dewa adalah yang berada di tengah. Raja Neraka. Wu Yun berbisik kaget saat melihat pria paruh baya di tengah. Karena kamu mengenaliku, kenapa kamu tidak segera berlutut? Suara serak itu terdengar lagi. Berlutut. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, tapi dia tidak membantah. Tapi tiba-tiba aku mempunyai firasat kuat bahwa ini bukanlah dunia bawah. Meskipun dia belum pernah ke dunia bawah yang sebenarnya. Tapi setidaknya tidak di sini. Sial, ya Raja. Bagaimana bisa muncul begitu saja di luar, lalu mengapa tidak duduk di istana? Pada saat ini, Wu Yun terus-menerus bertanya tentang pria paruh baya yang menyebut dirinya Raja Neraka. Yang aneh adalah dia tidak bisa merasakan sedikit pun nafas seorang kultivator di tubuhnya. Dan ini terjadi. Hanya ada dua kemungkinan. Atau, ini adalah manusia yang belum pernah berlatih. Atau, ini adalah eksistensi super puncak yang tidak dapat ditandingi oleh Wu Yun. Tidak, ada kemungkinan ketiga. Artinya, orang ini sendiri adalah ilusi. Karena Wu Yun tidak hanya tidak bisa merasakan sedikit pun aura seorang kultivator dari pria paruh baya itu. Bahkan selusin humanoid dengan gigi dan cakar di sampingnya juga tidak memiliki aura kultivator. Dengan kata lain, bahkan pria paruh baya ini adalah makhluk terkemuka. Tapi itu tidak mungkin bagi para antek kecil di sekitarnya, bukan? Ilusif. Wu Yun berbisik diam-diam. Berlututlah. Tiba-tiba, suara serak itu terdengar lagi. Jadi bagaimana jika aku tidak berlutut? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba menggerakkanku. Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Tentu saja, dia juga siap berperang. Seni dewa bela diri Taisang di dalam tubuh sudah beroperasi, dan metode pembunuhan dapat dilepaskan kapan saja. Dan alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memverifikasi. Kalau orang ini, itu tidak nyata. Kemudian, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan menyerang. Selain itu, Wu Yun juga memikirkan sesuatu. Ini terkait dengan segala sesuatu yang terjadi setelah mereka memasuki ilusi yang tidak disengaja ini. Sekarang tinggal menunggu verifikasi. Kamu bajingan, kamu datang ke dunia bawahku dan berani menentangku, kamu mencari kematian. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut, jika tidak, saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat dingin dan penuh niat membunuh. Namun, setelah mengatakan ini, Wu Yun tiba-tiba tertawa. Itu adalah tawa yang mudah. Saat ini, semua kekhawatiran hilang, karena apa yang perlu dia verifikasi telah diverifikasi sepenuhnya. Pria paruh baya ini, termasuk pemandangan yang dilihatnya di hadapannya, benar-benar hanyalah ilusi. Mereka tidak mempunyai kemampuan menyerang sama sekali. Hanya saja ilusi seperti ini menakutkan. Mari kita lihat siapa yang mengalah dan masuki adegan sesuai settingnya selangkah demi selangkah. Kalau tidak, jika dia benar-benar eksistensi transenden dan tertinggi, dan dia begitu ditentang oleh Wu Yun, bagaimana dia bisa berbicara begitu banyak omong kosong? Haha, sampah, aku hampir takut padamu. Wu Yun tersenyum dingin, dan saat berikutnya, metode pembunuhan dan pedang pembunuh muncul pada saat yang bersamaan. Tak ada habisnya, bunuh. Tanpa ragu, Wu Yun langsung menyerang dengan pedangnya. Energi pedang pembunuh yang mengerikan menyapu pria yang melayang di udara. Aku akan membunuhmu. Jika kamu berani menyerangku, aku. Secara kabur, sepertinya raungan marah pria paruh baya itu terdengar. Tapi itu hanya suara gemuruh, dan dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi menolak. Di bawah pemboman serangan mematikan yang tak ada habisnya, pria paruh baya dan kelompoknya segera menghilang. Pada saat yang sama, istana tempat Wu Yun berada,
dan bahkan seluruh ruang gelap di sekitarnya mulai bergetar. Terlihat istana mulai runtuh ke dunia luar dan tidak ada lagi. Ruang yang bergetar juga mulai terkoyak, dan kemudian dengan cepat runtuh. Namun melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Wu Yun tidak merasa terkejut sama sekali. Sebaliknya, senyum di wajahnya semakin kuat. Karena ini membuktikan bahwa tebakannya benar. Semuanya ilusi. Segala sesuatu di seluruh ilusi Wuxin adalah ilusi dan tidak mematikan. Yang ada hanyalah ketakutan. Termasuk semuanya sebelum itu. Dengan kata lain, ini juga termasuk cederanya Huo Tiantian, yang merupakan ilusi. Hanya karena Huo Tiantian berpikir untuk terluka, dia terluka. Faktanya, dia tidak terluka. Itu hanya kemampuan yang mirip dengan mata yang buta. Dia belum pernah memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti segalanya. Wu Yun bisa mengetahuinya dalam sekejap. Karena Huo Tiantian pernah terluka parah sebelumnya, setidaknya terlihat begitu serius. Namun nyatanya, dia tidak terlalu terpengaruh. Hanya karena kebutaan dan adanya kekuatan khusus yang mengganggu penilaian Wu Yun dan orang lain, termasuk Huo Tiantian sendiri. Kalau tidak, Huo Tiantian terluka parah pada saat itu, bagaimana dia bisa tiba-tiba bisa memulai lagi tanpa penyembuhan? Pada saat ini, melihat ruang yang hancur dan runtuh dengan cepat, Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia menunggu ruang ini benar-benar hancur. Jika saatnya tiba, jika tidak terjadi apa-apa, dia akan langsung kembali keluar, ke tanah kuno Nethercold. Tapi sekarang, hanya ada satu hal yang Wu Yun tidak dapat pahami tentang ilusi Wuxin ini. Bab 2556 jadi itu saja. Wu Yun tidak pernah mengetahui hal ini, mengapa pusaran itu muncul. Dan mengapa membawanya ke ruang hampa. Biarkan dia bertemu dengan pria yang menyebut dirinya Raja Neraka. Dia bahkan membawanya ke sini sendirian. Itu benar-benar membuat Wu Yun pusing. Karena Wu Yun tahu bahwa dia tidak memikirkan hal serupa pada saat itu. Aku hanya berpikir bahwa kita akan segera mencapai akhir. Ini tidak ada hubungannya dengan pusaran dan ruang ini, kan? Tidak boleh dipicu. Jika itu Huo Tiantian, atau orang lain. Menurut aturan dalam ilusi yang tidak disengaja ini, jika itu mereka, maka bukan aku yang tertelan. Siapapun yang menyebabkannya, siapa menargetkan siapa, ini aturannya. Aku tidak tahu, lupakan saja, ayo keluar dulu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Bisik Wu Yun sambil mengamati runtuhnya ruang di sekitarnya. Ini seharusnya hampir selesai. Anehnya, saat ruang ini runtuh, seharusnya terdengar suara gemuruh yang keras. Tetapi pada saat ini, melihat ruang itu runtuh dengan cepat, Wu Yun tidak dapat mendengar satu suara pun. Namun, hal ini tidak mempengaruhinya. Mungkin, inilah alasan dari apa yang disebut ketiadaan. Jika semuanya ilusi, maka ruang ini pun ilusi. Karena ini tidak nyata, wajar jika tidak mendengar suaranya. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Segera, Wu Yun merasa ruang runtuh di sekitarnya mulai terdistorsi. Tidak lama kemudian, Wu Yun merasakan matanya menjadi gelap. Saat aku membuka mata dan melihat lagi, ada cahaya di depanku. Keluar. Wu Yun berbisik diam-diam. Wu Yun. Itu Wu Yun, cepatlah datang. Tiba-tiba, beberapa suara gembira membuyarkan lamunan Wu Yun. Itu datangnya dari belakang. Melihat ke belakang, seperti yang diharapkan, itu adalah Jiulong dan Mingyi. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun memandang mereka berempat dan bertanya. Kami baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Lin Yi bertanya lebih dulu. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Wu Yun, Huo Tiantian bergegas dan mulai berbicara kemana-mana. Wu Yun takut dia akan mengatakan hal yang salah, jadi dia bertanya pada Jiulong dan yang lainnya mengapa mereka tidak menutup mulut Huo Tiantian. Jiulong memutar matanya, menatap Huo Tiantian dan berkata, jelaskan sendiri. Huo Tiantian tertegun sejenak, lalu mengangguk dan mulai menjelaskan. Mulut Huo Tiantian secara alami sangat kuat. Kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Pasti bisa diucapkan dalam setengah cangkir teh. Dia diizinkan berbicara untuk 10 cangkir teh, dan dia terus berbicara tanpa henti. Terlebih lagi, setiap kali, dia dengan cerdik menghindari poin-poin penting dan membuat banyak. Pada akhirnya,
Lin Yi tidak tahan lagi dan menyerukan gencatan senjata setiap hari. Setelah Wu Yun ditelan pusaran air, Huo Tiantian dikelilingi oleh sekelompok monster. Mari kita jelaskan apa yang terjadi sekarang. Saat itulah Wu Yun akhirnya mengerti. Tapi itu sangat tidak terduga. Tanpa diduga, pria Huo Tiantian itu hampir membunuh 4 orang. Untungnya, semua yang ada di sini sepenuhnya ilusi. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang. Oleh karena itu, mereka tidak dirugikan secara substansial ketika mereka menembus jauh ke dalam kelompok Warcraft. Namun yang membuat mereka menyerah sepenuhnya untuk menutup mulut Huo Tiantian bukanlah ilusi di dalamnya. Tapi karena ilusi yang tidak disengaja ini telah hilang. Itu menghilang belum lama ini. Menurut apa yang dikatakan Lin Yi, Wu Yun menghitung waktunya secara kasar. Itu sebenarnya terjadi bersamaan dengan pembunuhan Wu Yun terhadap orang yang mengaku sebagai Raja Neraka. Terlebih lagi, meskipun kelompok monster yang mengepung mereka tidak dapat melukai mereka, mereka terus berputar-putar di sekitar mereka dan tidak pernah menghilang. Pada saat itulah ilusi itu menghilang bersama Wu Xin. Apakah hilangnya ilusi ada hubungannya dengan Raja Neraka? Apakah ini ada hubungannya dengan perjalananku ke dunia ketiadaan? Hei, itu yang kamu katakan. Tiba-tiba, Wu Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat itu, kita memang mendekati akhir dari ilusi Wuxin, dan kemudian kita memicu pusaran dan dunia ketiadaan. Dan Raja Neraka yang kubunuh adalah dasar untuk mengendalikan keberadaan ilusi ini. Seharusnya begitu. Wu Yun, apa yang kamu gumamkan? Sambil berbisik, Jiulong bertanya dengan cemberut. Ah, itu. Tiba-tiba terbangun, Wu Yun tertegun sejenak, lalu memberitahu Jiulong dan yang lainnya apa yang dia pikirkan. Mereka juga merasa bahwa segala sesuatunya harus persis seperti yang dipikirkan Wu Yun. Oke, sekarang ilusi Wuxin telah menghilang, mari kita lanjutkan. Saya tidak tahu seberapa jauh tanah kuno ini, dan saya tidak tahu berapa tingkat yang dimilikinya. Ilusi Wuxin tadi seharusnya hanya tingkat pertama. Selanjutnya, jalan kita masih panjang. Ayo pergi. Wu Yun berbalik dan berkata, memang, meski sekarang ada banyak waktu, tidak ada yang tahu apa yang menunggu mereka nanti. Hanya 5 hari. Anda sebaiknya tidak membuang waktu terlalu banyak di sini. Beberapa orang pun setuju dengan saran Wu Yun. Setelah beberapa saat, menurut formasi sebelumnya, Wu Yun dan Jiulong berada di depan, dan 3 lainnya di belakang. Terus berlanjut. Tanpa ilusi Wuxin, tidak perlu takut dengan api dan berbicara omong kosong setiap hari. Level yang sama tidak akan pernah muncul 2 kali. Lihatlah pegunungan vertikal di kedua sisinya, lalu lihatlah tebing jurang berkelok-kelok tak berujung di depan Anda. Sebagai pemimpin regu, Wu Yun tidak bisa bersantai sama sekali. Ilusi yang tidak disengaja hanyalah tingkat pertama. Jadi menurut akal sehat, level berikutnya akan semakin sulit. Su Yue telah memperingatkannya saat itu. Anda harus berhati-hati, jika Anda melakukan kesalahan, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Sama sekali tidak ceroboh. Sekelompok orang berjalan ke depan sekitar 7 atau 800 meter. Tidak ada bahaya dalam jarak 7 atau 800 meter ini. Namun, pemandangan tiba-tiba di depan membuat wajah Wu Yun dan yang lainnya berangsur-angsur terlihat jelek. Bab 2557 Perilaku Huo Tiantian. Napasnya panas sekali, aku belum pernah melihatnya, apa yang terjadi? Jiulong memandang Wu Yun dan bertanya dengan lembut. Lihat di sana, sepertinya ada nyala api yang menyala di sana. Wu Yun tidak kembali, tetapi Huo Tiantian, dengan matanya yang tajam, adalah orang pertama yang melihatnya. Semua orang melihat ke arah jarinya. Benar saja, jauh di depan, di tikungan, ada api yang berkobar di gunung setinggi sekitar puluhan meter itu. Nyala api sekecil itu menimbulkan nafas yang begitu panas. Bisakah kita merasakannya dengan jelas bahkan saat berdiri di sini? Ming Yi berkata dengan heran. Pergi dan lihat dulu. Wu Yun berkata dengan cemberut. Namun, setelah mereka semakin dekat dengan api, lambat laun ditemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Api yang tak berujung benar-benar menghalangi jalan mereka. Tingginya mencapai ratusan meter. Sekilas, tidak ada pemikiran lain selain teror. Bahkan Wu Yun,
yang pernah memiliki api suci alam fana dan api abadi alam abadi, terus meneriakkan teror. Sangat buruk, lebih menakutkan dari Flame Mountain. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah semakin dekat mereka dengan api tersebut, tekanan yang mengelilinginya sepertinya meningkat tanpa terlihat. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat dipatahkan. Wu Yun mencoba terbang beberapa kali, tetapi ternyata dia tidak bisa terbang sama sekali. Saya tidak tahu kekuatan macam apa ini, tapi kekuatan itu bisa menekan mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa terbang. Dan nyala api ini, secara teoritis, Wu Yun dan kelompoknya dapat dianggap yang terbaik di antara para kultivator. Terutama Wu Yun. Namun menghadapi kobaran api tersebut, Wu Yun justru merasa tubuhnya terbakar dan merasa sangat tidak nyaman. Apakah itu tubuh suci abadi atau seni dewa bela diri tertinggi, mereka tidak ada gunanya di depan api ini. Kau tidak akan memaksa kami berjalan melewati api, kan? Ini benar-benar lautan api. Tapi bagaimana kita bisa melewati ini? Jaraknya masih sangat jauh, di setidaknya puluhan meter jauhnya. Saya merasakan rasa sakit yang membakar di daging saya sangat parah. Jika Anda menciumnya, saya merasa daging dipanggang. Nanti benar-benar berubah menjadi barbecue. Kata Huo Tiantian dengan sangat ekspresi ngeri. Tidak ada orang lain yang menjawab. Tentunya semua orang mengetahui hal ini, jika tidak bisa terbang harus melewatinya, yaitu harus mengarunginya. Jangan khawatir dulu, pasti ada cara untuk mengatasinya. Melihat beberapa orang sedikit tertekan, Wu Yun berkata dengan lantang. Karena ini adalah sebuah level, pasti ada cara untuk melewatinya. Kalau tidak, apa gunanya mengatur level ini? Tentu saja, beberapa orang secara alami setuju dengan perkataan Wu Yun, tapi bagaimana caranya? Saya memiliki kultivasi terkuat. Kalau tidak, saya bisa masuk dulu dan melihat-lihat. Meskipun nyala api itu menyakitkan bagi saya merasa saya bisa menanggungnya. Kata Jiulong kepada Wu Yun. Tidak, aku akan pergi. Wu Yun langsung menolak tanpa ragu-ragu, Saudara Jiulong, kamu yang terkuat, tetapi dalam hal api, saya jamin saya lebih kuat dari kamu. Tubuh fisikku juga istimewa, jadi aku akan melakukannya. Meskipun budidayanya tidak sebaik itu, Wu Yun yakin bahwa dengan tubuh suci abadi dan seni dewa bela diri tertinggi, kemampuannya untuk menangani api ini seharusnya lebih baik. Lebih kuat dari 9 naga beberapa. Tapi kamu, oke, idola, kakak, jangan membantah. Tidak peduli seberapa kuat kamu, dalam hal ini, bisakah kamu lebih kuat dariku, orang yang telah membangkitkan api seni bela diri? Jiulong masih ingin berdebat dengan Wu Yun, setelah beberapa saat, Huo Tiantian justru berinisiatif untuk berdiri. Ini sedikit mengejutkan Wu Yun dan lainnya. Namun sebenarnya hal tersebut wajar saja. Meski Huo Tiantian banyak bicara dan biasanya malas, bukan berarti ia takut mati. Tentu saja ini belum mati. Dia tidak takut akan bahaya. Berdiri saat ini adalah hal yang normal. Melihat semua orang memandangnya, Huo Tiantian berdeham dan berkata lagi. Kenapa kamu menatapku? Tentu saja aku bisa menahan ledakan api, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku lebih kuat darimu. Aku pasti tidak sebaik kamu dalam pertarungan. Jangan salah paham. Setelah mengatakan ini, suasana menjadi sangat tegang. Saya segera merasa santai. Meskipun perkataan Huo Tiantian benar. Memang dalam hal ini, jika sebelumnya, Wu Yun masih bisa dibandingkan dengan Huo Tiantian. Tapi setelah tiba di alam dewa, dia berhenti menyerap api alam dewa. Dalam hal ini, tentu saja dia tidak sebaik Huo Tiantian yang memiliki api seni bela diri. Tapi dia masih sedikit gelisah. Tetapi ketika dia hendak berbicara, Huo Tiantian melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, berhenti bicara, saya tahu apa yang ingin kamu katakan, tidak masalah, itu bukan masalah besar. Saya masih bisa mengendalikan api kecil ini. Tunggu aku, ayo masuk dan jelajahi jalan untukmu." Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu Wu Yun mengatakan apapun, dia langsung menyebarkan keterampilan tubuhnya dan bergegas ke depan. "Hei, Huo!" Wu Yun ingin memanggilnya, tapi dia tidak bisa. Di depan, Huo Tiantian secara langsung menampilkan kultivasi dan seni bela dirinya.
Seluruh orang itu terbungkus dalam bola api lavender. Itu sangat kontras dengan api merah di depannya. Ini adalah api seni bela diri Huo Tiantian, api yang meledak. Segera, Huo Tiantian menghilang ke lautan api merah di depan. Orang ini biasanya berbicara tanpa menahan diri dan mengeluarkan suara, tetapi pada saat ini, dia benar-benar membuatku terkesan. Lin Yi mengerutkan bibirnya dan berkata, matanya penuh dengan keterkejutan. Wu Yun dan Ming Yi sebenarnya seperti ini. Karena mereka tidak memahami Huo Tiantian. Hanya Jiulong yang tersenyum tenang. Mungkin hanya dialah yang tahu orang seperti apa Huo Tiantian itu. Jika tidak, ketika dia dikelilingi oleh kawanan binatang dan tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati, dia tetap bergegas turun terlepas dari keselamatannya sendiri. Pada saat ini, ketika Wu Yun dan yang lainnya sedang membicarakan tentang Huo Tiantian, tiba-tiba, terdengar jeritan dari lautan api merah di depan. Bab 2558 Lautan Api yang Tidak Biasa. Jeritan itu cukup menyakitkan. Kedengarannya dia telah menderita banyak siksaan. Wu Yun dan yang lainnya juga langsung bereaksi. Wajah mereka berubah drastis, dan keempat orang itu berkata dengan gugup hampir bersamaan, bukan, ini Huo Tiantian, ada sesuatu yang terjadi padanya. Kalian tunggu di sini, saya akan masuk dan melihat. Wu Yun cepat berbalik dan berkata kepada beberapa orang. Setelah berbicara, tanpa ragu sedikit pun, Wu Yun langsung menggunakan keterampilan tubuhnya dan bergegas ke depan. Dia ingin masuk dan melihat bagaimana keadaan Huo Tiantian. Jika terjadi sesuatu, Wu Yun mungkin harus menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Ketika dia masuk, dia bersumpah jika terjadi sesuatu, dia akan bergegas ke depan. Tapi sekarang Huo Tiantian masuk lebih dulu. Namun, Wu Yun tidak menunggu Wu Yun bergegas ke lautan api merah. Yang mereka lihat hanyalah benda humanoid hangus yang keluar dari lautan api. Dia berlari dan melompat pada saat yang sama, memperlihatkan giginya dan terlihat seperti kesakitan. Tapi memang sakit, lagi pula seluruh tubuhku terbakar. Anda bahkan tidak dapat melihat tampilannya lagi. Satu-satunya yang dapat mengidentifikasi identitasnya adalah nyala api lavender yang masih mengelilinginya. Itu Huo Tiantian, benar. Melihat Huo Tiantian melompat keluar dari lautan api, Wu Yun dan yang lainnya bergegas maju bersama. Sakit, sangat menyakitkan bagiku, sial, jangan sentuh aku, biarkan aku pelan-pelan. Kata Huo Tiantian sambil menyeringai. Tapi setelah mendengar apa yang dia katakan, Wu Yun dan yang lainnya merasa lega. Meski sepertinya Huo Tiantian terluka parah, namun dia tetap bisa berbicara dengan lancar dan percaya diri, tentunya tanpa merusak fundamentalnya. Itu hanya melukai permukaannya saja. Dengan cara ini, tidak perlu terlalu khawatir. Benar saja, kata Huo Tiantian setelah duduk bersila sendirian beberapa saat. Jangan sentuh aku dulu. Aku akan menjaga diriku sendiri. Tapi jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Meskipun api ini sangat kuat, aku memiliki api seni bela diri untuk melindungiku. Api itu tidak dapat melukai akarku. Beri aku waktu, aku bisa pulih sendiri. Juga, jangan masuk dulu. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi di dalam nanti. Sial, itu menyakitkanku sampai mati. Setelah menyelesaikan kata-kata ini terburu-buru, Huo Tiantian menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Wu Yun dan yang lainnya dibiarkan saling memandang dengan bingung, dan kemudian mereka semua melihat ke lautan api, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Huo Tiantian bangun dan membicarakan apa yang terjadi di dalam sebelum mengambil keputusan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Waktu berlalu menit demi menit. Huo Tiantian tidak mengecewakan beberapa orang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia perlahan-lahan terbangun. Dalam setengah jam ini, Wu Yun dan yang lainnya juga menyaksikan perubahan pada Huo Tiantian. Bahkan Wu Yun, seorang pria dengan tubuh suci abadi dan tubuh fisik yang kuat, terkejut. Huo Tiantian berubah dari awalnya hangus hitam, menjadi kulit hangus, berangsur-angsur rontok, dan kemudian melahirkan kulit baru dengan sempurna. Keseluruhan prosesnya sangat mirip dengan adegan ketika Wu Yun mengalami transformasi tubuh suci abadi. Jika nanti Wu Yun tidak bertanya dengan sengaja,
Huo Tiantian akan mengatakan bahwa dia tidak memiliki fisik yang istimewa. Dan Wu Yun juga dapat melihat bahwa cara penyembuhan Huo Tiantian sangat berbeda dengan tubuh abadinya. Dia benar-benar mengira Huo Tiantian juga memiliki tubuh suci abadi. Belakangan, Huo Tiantian juga menjelaskan bahwa ia melindungi tubuhnya karena api seni bela diri. Selain itu, keterampilan yang ia latih berbeda dari yang lain. Itulah sebabnya ia dapat meregenerasi kulit baru. Tentu saja, apa yang terjadi dengan Huo Tiantian bukanlah fokusnya saat ini. Selama dia pulih dan baik-baik saja, tidak apa-apa. Fokusnya sekarang adalah apa yang terjadi di lautan api itu. Tunggu sebentar, aku akan memakai pakaianku dulu. Sial, aku tidak tahu api apa itu. Bahkan api seni bela diriku tidak bisa menahannya. Huo Tiantian berdiri dan melangkah keluar dari toko. Dia mengeluarkan pakaiannya dari ring dan berkata sambil mengenakannya. Wu Yun dan yang lainnya juga menunggu dengan sabar. Akhirnya semuanya selesai, dan Huo Tiantian akhirnya menjelaskan kepada mereka. Secara kasar, inilah situasi yang dia temui dan rasakan di lautan api ini. Dari perkataan Huo Tiantian, Wu Yun dan yang lainnya juga menilai beberapa poin. Yang pertama adalah serangan binatang api. Kedua, nyala api ini jelas bukan nyala api biasa. Nyala api normal ini jelas bukan mengacu pada api seni bela diri atau api wilayah ilahi dalam pikiran Wu Yun. Ini adalah sejenis tenaga panas yang dikumpulkan dari energi lain. Dengan kata lain, mereka hanya terlihat seperti api, namun sebenarnya mereka bukanlah api. Apa tepatnya yang masih harus dipelajari? Wu Yun dan yang lainnya bingung dengan kata-kata ini, tapi binatang api itu bisa memahaminya. Itu mungkin serangan berbentuk binatang yang dibentuk oleh api di dalamnya. Tapi yang saya katakan nanti, apa itu api dan apa yang bukan api, saya benar-benar tidak mengerti. Namun setidaknya satu hal yang pasti, lautan api ini tidak sederhana. Apakah masih ilusi? Sama seperti sebelumnya, selama kita tidak memikirkannya, itu akan hilang. Kata Lin Yi tiba-tiba. Tapi Wu Yun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kita telah meninggalkan ilusi yang tidak disengaja itu. Tidak mungkin dua ilusi serupa muncul di tempat yang sama. Bagaimanapun, ini adalah terobosan level, dan keduanya tidak bisa keduanya. Level yang sama. Dan, Huo Tiantian memang baru saja terbakar, dan dia pulih setelah disembuhkan. Ini benar-benar berbeda dari penampilan terluka dalam ilusi yang tidak disengaja sebelumnya, dan tidak perlu pulih. Wu Yun, apakah kamu punya ide bagus? Saat ini yang berbicara adalah Jiulong. Alisnya berkerut, dan dia jelas tidak mengerti. Sepertinya Huo Tiantian memberitahunya bahwa dia bingung. Wu Yun melirik Jiulong, lalu menatap Lin Yi dan Ming Yi. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan. Satu-satunya cara adalah masuk dan mencobanya. Sejujurnya, saya tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Brother Bebeki. Bermaksud meremehkan saudara Bebeki. Setelah mengatakan itu, Wu Yun menyadari ada yang salah dengan kata-katanya, dan segera berkata kepada Huo Tiantian, saya tidak tahu apakah itu karena Anda salah mengartikannya, atau karena Anda salah mengartikannya. Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan jelas. Aku benar-benar tidak begitu mengerti kata-katamu yang seperti api tetapi bukan api. Tapi tetap berguna. Setidaknya kamu memberitahu kami bahwa lautan api ini tidak biasa. Namun, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentangnya, saya harus masuk dan mencobanya sendiri. Dan sekarang saya mengetahuinya melalui kata-kata Anda. Beberapa ide lain, tapi belum yakin. Ide apa? Begitu Wu Yun selesai berbicara, Jiulong dan yang lainnya bertanya pada saat bersamaan. Bab 2559 Raksasa Api. Hanya Huo Tiantian yang mengerutkan kening dan berkata, Idola, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk dengan mudah. Bahkan api seni bela diri saya tidak dapat dihalangi. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Anda saat Anda masuk? Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Wu Yun dan dia tertawa, lalu berkata kepada Jiulong dan yang lainnya, mengenai pikiranku, aku akan merahasiakannya untuk saat ini, karena aku benar-benar tidak yakin. Aku tidak akan tahu sampai aku memverifikasinya,
jadi saya tidak akan memberitahu Anda tentang hal itu untuk saat ini. Wu Yun, kamu. Jiulong dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Wu Yun. Oke, berhenti bicara. Jika kamu ingin melewati level ini, aku harus masuk dan melihatnya. Bukan. Mencuci di sini jelas bukan solusi masalah. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk membawamu melewatinya bersama. Setelah selesai berbicara, Wu Yun tidak menunggu Jiulong dan yang lainnya berbicara. Dia berbalik dan melangkah pergi menuju lautan api. Namun setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti lagi. Dia tidak melihat kembali, tetapi berkata dengan lembut, paling lama setengah jam. Jika saya belum keluar setelah setengah jam, Anda dapat mencari cara lain, atau langsung pergi dari sini, keluar untuk mencari Master Sekte Suyue, dan beritahu dia bahwa misinya gagal. Jika aku tidak keluar setelah setengah jam, itu membuktikan bahwa aku sudah mati. Setelah mengatakan itu, Wu Yun tidak menoleh ke belakang dan melangkah ke lautan api. Jiulong dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Mereka benar-benar bingung dengan kata-kata Wu Yun yang tiba-tiba. Sampai mereka menyadari siapa mereka. Berkata, mereka ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak bisa. Dia menemukan bahwa Wu Yun telah benar-benar melangkah ke lautan api dan menghilang. Wu Yun, kembali ke sini. Lin Yi tiba-tiba bergegas ke depan, mencoba masuk dan menarik Wu Yun kembali. Namun dia ditahan oleh Jiulong dan Ming Yi. Dengan begitu gegabah, kamu tidak akan pernah bisa menahannya. Tapi Wu Yun berbeda dari pembakaran kekuatan panas ini. Meskipun aku tidak tahu apa bedanya, kamu dan aku bisa melihatnya sepanjang jalan. Dia memang berbeda dari kita. Mungkin, dia memang punya cara. Ming Yi membujuk Lin Yi. Setelah beberapa saat, Jiulong juga berkata, karena Wu Yun sudah masuk, percayalah padanya. Jangan panik. Itu mungkin bukan hal yang buruk. Tunggu dan lihat. Jika tidak ada gerakan setelah setengah jam, aku akan masuk lagi. Tidak peduli apa, jika Wu Yun tidak keluar, kita tidak akan pernah pergi. Lin Yi mengertakkan gigi dan mengangguk, melepaskan gagasan untuk bergegas masuk. Huo Tiantian duduk di belakang, memandangi lautan api, matanya sedikit rumit, dan dia tidak tahu siapa dia. Berpikir. Di dalam lautan api, Wu Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Taisang Martial God Jue dan tubuh suci abadi digunakan untuk menahan kekuatan nyala api di lautan api. Faktanya, dia tidak tahan sama sekali. Sensasi terbakar yang sangat menyakitkan terus melanda tubuh Wu Yun. Dan dia sepertinya tiba-tiba mengerti bahwa apa yang dikatakan Huo Tiantian itu seperti api, tetapi bukan api lagi. Ketika dia berada di luar, dia tidak melakukannya. Saya tidak merasakannya dengan jelas, tetapi setelah dia masuk dan mengalaminya secara pribadi, dia mulai menyadari dengan jelas. Ini memang bukan api, kekuatan. Dengan kata lain, ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari api yang pernah bersentuhan dengannya. Dengan di dunia manusia dan dunia peri. Api semacam itu sedang menyala, daging, meridian, lautan ki, dan dantian semuanya merasakan sakit yang membakar karena kekuatan yang membakar. Tapi kekuatan lautan api di depannya benar-benar berbeda. Ini lebih seperti direndam dalam panci berisi air mendidih. Yang terbakar adalah tubuh fisik, meridian dan dantian, namun tidak terlalu terpengaruh. Pantas saja Huo Tiantian hanya membakar permukaan tubuhnya saat itu. Kekuatan panas di dalamnya memiliki ciri-ciri seperti itu, ditambah pelindung api seni bela dirinya, itulah yang terjadi. Dengan cara ini, apakah tubuh yang mampu menahannya? Bisakah kamu meminta mereka pergi ke sana bersama? Wu Yun diam-diam menebak, tapi segera dia menolak gagasan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika itu hanya tubuh, ia tidak dapat menahannya. Huo Tiantian memiliki perlindungan api seni bela diri, dia dapat menahannya untuk sementara waktu, dan saya memiliki tubuh suci yang abadi, saya juga dapat menahannya untuk sementara waktu. Sementara, dan apakah itu Jiulong, itu Lin Yi dan Ming Yi, mereka tidak memiliki kekuatan khusus, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, meskipun tubuh fisik, meridian, dan dantian tidak akan terpengaruh, tubuh fisik akan terbakar.
Dia menyangkal kecurigaan dalam pikirannya. Kemudian, Wu Yun mulai memikirkan apakah ada cara untuk menyelesaikan kekuatan ini. Secara teori, lautan api ini memang sengaja ditempatkan di sini, dan masih ada ruang untuk dilalui. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu hanya melukai tubuh fisik dan bukan meridian dan dantian? Namun, perlu waktu untuk memikirkan solusi terhadap masalah tersebut, dan hal tersebut harus dipraktikkan. Tanpa latihan dan hanya mengandalkan tebakan, Anda tidak akan pernah menemukan solusi yang tepat. Aum. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba, suara gemuruh dari depan mengguncang telinga Wu Yun. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, lalu dia mendongak. Binatang api, apakah ini binatang api yang dikatakan Huo Tiantian? Dengan kata-kata terkejut, dia melihat selusin api besar di depannya, seperti binatang raksasa, muncul tidak jauh di depan Wu Yun. Dia memamerkan giginya dan air liur merah menetes dari mulutnya. Jelas. Dari tampilan ini, sepertinya tidak berubah menjadi api. Ini lebih seperti selusin binatang raksasa yang bersembunyi di lautan api ini. Aum. Terdengar suara gemuruh lagi, dan selusin binatang raksasa semuanya bergegas menuju Wu Yun. Wu Yun kaget dan tanpa sadar mencoba menghindar. Tapi kemudian dia teringat bahwa di sini, tekanan tak kasat mata mengendalikan kemampuan terbangnya. Dia hanya bisa mengelak dengan menempel di tanah. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin binatang api raksasa bergegas ke arahnya, dan tidak mungkin mengelak dengan tetap menempel di tanah. Tidak peduli dari sudut manapun, sepertinya itu telah dikunci oleh monster api raksasa itu. Saat berikutnya, Wu Yun merasakan matanya menjadi gelap. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat mulut besar menelannya. Sial! Dia mengutuk diam-diam, dan sosok Wu Yun benar-benar menghilang ke lautan api. Bab 2560 Alasan adanya lautan api. Saat dia membuka matanya lagi, Wu Yun merasa seperti terbungkus sesuatu. Sulit bernapas, seluruh tubuh dipenuhi cairan kental, dan sangat tidak nyaman. Gelombang bau amis menyerang lubang hidungnya. Aku pergi, apa yang terjadi? Sial, itu menyakitkanku sampai mati. Wu Yun berjuang beberapa kali dalam cairan kental, bangkit, dan hanya berdiri teguh, akan mengamati sekelilingnya. Namun tiba-tiba aku merasakan gelombang rasa sakit yang menyayat hati, menerpa seluruh tubuhku. Terlebih lagi, rasa sakit seperti ini bukanlah jenis rasa sakit yang disebabkan oleh cedera, melainkan seperti ada sesuatu yang merusak tubuhnya. Melihat ke bawah, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia berteriak 3 kali berturut-turut. Saya dapat melihat daging dan darahnya membusuk dengan cepat. Segera setelah itu, Wu Yun merasa dirinya mulai gemetar dan menjadi tidak stabil. Seolah-olah tempat dia berada bergetar hebat dan berirama. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia berseru, sial, tidak, apakah saya benar? Binatang api itu tidak berubah dari api, mereka adalah monster sungguhan. Dan lautan api itu sama sekali bukan lautan api. Apakah itu karena kekuatan panas yang keluar dari tubuh mereka menimbulkan penampakan lautan api? Benar, pasti seperti ini. Pantas saja aku merasa seperti sedang direndam dalam air mendidih, bukan di lautan api. Terbakar. Jadi, kalau begitu, mulut besar yang kulihat waktu itu nyata. Aku dimakan olehnya. Dan tempatku berada sekarang adalah di perutnya. Apakah benda-benda itu menimbulkan korosi tubuhku di sekelilingku itu cairan lambungnya? Perasaan gemetar yang kurasakan saat ini, apakah pria itu sedang berjalan? Orang baik, dia sangat kuat. Bahkan tubuh abadiku pun bisa melakukannya. Terkorosi. Bisik Wu Yun diam-diam. Meski rasa sakitnya sangat menyiksa, dia tidak panik. Sekarang, tubuh sucinya yang abadi telah mencapai tahap kedua keabadian. Ia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Secara teoritis, selama cairan lambung ini tidak merusak jiwanya dan tidak ada kekuatan eksternal yang mengganggu, Wu Yun akan selalu dalam keadaan terkorosi dan terlahir kembali. Nyatanya, cairan lambung tersebut tidak membahayakan jiwanya sama sekali. Di sini, tidak ada kekuatan eksternal yang mengganggunya sama sekali. Dari tingkat tertentu, Wu Yun aman sekarang. Karena di lautan api di luar, dia akan terus-menerus diserang oleh monster api raksasa itu.
Tapi sekarang dia berada di dalam perutnya, binatang raksasa itu tidak tahu bahwa dia tidak bisa terkorosi. Sederhananya, Wu Yun duduk bersila. Jangan khawatir tentang hal lain, selama Anda mengertakkan gigi dan menahannya, tidak akan ada masalah besar. Masalah terbesar saat ini adalah bagaimana cara keluar dari sana. Menghabiskan waktu di sana bukanlah suatu pilihan. Tentu saja, Anda harus keluar dengan selamat. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menerobos lautan api ini. Ia baru saja mengetahui alasan keberadaan lautan api ini, jadi secara logika, hanya ada satu cara untuk menghilangkan lautan api ini. Hancurkan selusin binatang yang menyala-nyala ini. Namun, kata pemusnahan mudah diucapkan, namun dalam praktiknya, Wu Yun tidak yakin sama sekali. Pada saat itu, dia bertemu dengan binatang api raksasa ini. Ini bukan masalah kekuatan kultivasi. Tapi dia tidak bisa merasakan budidaya binatang api ini sama sekali. Aneh. Saya tidak bisa merasakan nafas kultivasi, tetapi mereka bisa menelan saya dalam satu gigitan, sehingga saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka pasti lebih kuat dari saya. Benar-benar sangat kuat. Apakah itu keberadaan yang berada di luar jangkauanku? Tidak mungkin, jika itu masalahnya, tidak ada kemungkinan sukses sama sekali. Sepertinya hanya ada satu kemungkinan. Metode kultivasi mereka berada di luar kemampuanku. Pengertian, tapi itu pasti kamu tidak akan jauh lebih baik dariku. Karena ini level, pasti ada cara untuk melewatinya, tapi aku belum menemukannya. Aku tidak tahu seberapa banyak waktu telah berlalu sejak aku duduk. Seiring berjalannya waktu, Wu Yun menjadi semakin cemas. Sekarang dia menyesal memberitahu Jiulong dan yang lainnya bahwa jika dia tidak keluar selama setengah jam, dia akan membiarkan mereka pergi dan menyatakan misinya gagal. Dan yang jelas, dia tidak akan bisa keluar sama sekali untuk sementara waktu. Namun dia juga belum mati dan sedang mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah terbesarnya adalah dia masih belum bisa menghubungi Jiulong dan orang lain di luar. Sial. Mereka tidak akan benar-benar keluar, kan? Tidak, jangan bicara tentang Jiulong dan Huo Tiantian untuk saat ini, tapi aku kenal Ming Yi dan Lin Yi. Aku khawatir mereka tidak akan pernah keluar. Jika mereka datanglah untuk mencariku, lalu sungguh bencana. Jangan katakan apakah mereka dapat menahan kekuatan api. Jika mereka ditelan oleh binatang api raksasa, mereka tidak memiliki tubuh suci abadi untuk membawanya. Tidak, tidak. Aku harus mencari jalan keluar secepatnya. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri semakin cemas. Wajah Jiulong dan orang lain di luar juga berubah dari awal penuh harap, menjadi gugup, menjadi khawatir, dan sekarang, mereka menjadi semakin ketakutan. Bukannya aku takut pada orang lain, tapi aku takut dengan apa yang akan dilakukan Wu Yun jika terjadi sesuatu di dalam. Terutama Ming Yi dan Lin Yi. Sekarang tinggal kurang dari 100 napas tersisa sebelum setengah jam disepakati dengan Wu Yun. Apa yang harus aku lakukan? Wu Yun benar-benar tidak bisa. Diam, ini belum waktunya. Berhenti bicara omong kosong padaku. Huo Tiantian hendak mengatakan sesuatu, tapi langsung dimarahi oleh Lin Yi. Lin Yi paling mengkhawatirkan Wu Yun. Berikutnya adalah Ming Yi. Lalu ada Jiulong dan Huo Tiantian.